Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 92 sampai 93, uji kompetensi bab 2 bagian A pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pilihlah jawaban pada soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Soal yang pertama, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 34 cm dan salah satu sisi siku-siku adalah 16 cm. Panjang sisi siku-siku lainnya adalah A 30 cm, B 29 cm, C 31 cm, atau yang D 21 cm. Cara mudah mengerjakannya, kita gambar situasi segitiga siku-siku beserta ukurannya di sini ya. Seperti ini, Dek. Oke, ini dia gambar segitiga siku-sikunya ya. Siku-siku di sisi yang di sini. Nah, sekarang kita letakkan ukurannya. Di sini segitiga siku-sikunya memiliki panjang hipotenusa 34 cm. Hipotenusa itu apa sih? Hipotenusa itu adalah sisi yang paling panjang pada sebuah segitiga siku-siku. Atau biasanya kita wakili dengan sisi C. Jadi C-nya adalah 34 cm ya. Yang terpanjang itu yang di sini, yang miring. Nah, sekarang salah satu sisi siku-siku adalah 16 cm. Boleh yang mana saja, boleh yang tegak, boleh juga yang mendatar ini. Karena di sini 16 cm, Kak Sari pakai yang mendatar ini ya. Di sini 16 cm kita simbolkan sebagai A, kayak gitu aja. Nah, sekarang yang tegak ini yang dicari atau kita simbolkan sebagai B. B-nya sama dengan berapa sentimeter, kayak gitu. Nih, yang ditanya ya, panjang sisi siku-siku lainnya adalah berarti yang ini, yang B yang dicari. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi B. Masih ingat teorema Pitagoras bunyinya gimana? Kayak gini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. A-nya adalah 16, berarti A kuadrat ya 16 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya belum diketahui, berarti tetap ya B kuadrat. Sama dengan C kuadrat. C-nya adalah 34, berarti C kuadrat yaitu 34 kuadrat. Semuanya harus dalam kuadrat. Nah, sekarang kita hitung. 16 kuadrat itu artinya 16 kali 16, yaitu 256. Ditambah B kuadratnya tetap aja B kuadrat. Sama dengan 34 kuadrat itu artinya 34 kali 34. Yaitu 1156. Nah, gini. Sekarang kalau kita mau mencari B kuadrat, yaitu sama dengan 1156-nya ini diapakan dengan 256 dikurang ya. Nulisnya gini, 1156. Ini 256 pindah ke sini menjadi negatif 256. Atau dibaca 1156 kurangi 256. Nah, berapa itu? 1156 dikurangi 256 adalah 900. Jadi B kuadrat sama dengan 900. Nah, yang ditanya adalah B-nya saja. Kalau gitu B sama dengan ya akar dari 900. Akar dari 900 berapa? Yaitu 30. Cara ngeceknya gini, 30 kalau dikali 30 hasilnya pasti 900. Jadi sudah ketemu ya, B-nya sama dengan 30. Satuannya ikut teman-temannya. Ini sentimeter berarti dia juga sentimeter. Udah, ini jawabannya. Jadi, panjang B adalah 30 cm. Dan B itu adalah panjang sisi siku-siku yang dicari. Kita lihat pada jawabannya. Ada nggak 30 cm? Ada ya. Pilihan jawabannya adalah yang A, 30 cm. Seperti itu deh caranya. Coba dicatat sambil dihafalkan tentang teorema Pitagoras di sini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, C itu selalu sebagai sisi miring atau sisi yang terpanjang atau disebut hipotenusa. Sementara untuk A dan B boleh kebolak-balik ya. Boleh, nggak apa-apa ketukar-tukar. Yang penting C-nya yang tidak boleh ketukar. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal yang kedua.
Soal nomor 2. Panjang sisi-sisi siku-siku pada suatu segitiga siku-siku adalah 7 cm dan 6 cm. Yang ditanya, panjang hipotenusanya adalah titik-titik. A 8,2, B 9,2, C 7,2, D 6,2. Nah, ini nanti satuannya pasti sama dengan teman-temannya ya. Karena teman-temannya satuannya cm, jadi dia nanti juga pasti satuannya cm. Kita lengkapin sendiri. Nah, sekarang untuk menghitung panjang hipotenusanya, biar gampang dan jelas, kita gambar lagi segitiga siku-sikunya. Ini dia, Kak Sari udah bikin gambar yang sederhana aja ya untuk nomor 2. Ini sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Kemudian kita letakkan ukuran yang diketahui tadi. Ini dia. Panjang sisi-sisi siku-sikunya adalah 7 cm dan 6 cm. Nah, kalau pada gambarnya Kak Sari, pantasnya 7 cm itu yang ini ya, agak panjang dikit. Yang 6 cm yang di bawah sini. Yang ditanyakan adalah panjang hipotenusanya. Hipotenusa itu selalu sisi yang miring atau sisi yang terpanjang atau yang letaknya di depan sudut siku-siku ini. Nah, inilah hipotenusa. Hipotenusa langsung kita simbolkan dengan sisi C. Jadi sisi C-nya nanti berapa sentimeter gitu ya. Yang lain boleh sebagai A dan B. Bebas mau yang mana aja. Misalnya yang ini sebagai A, jadi A-nya 7 cm, berarti yang di sini B-nya sebagai 6 cm. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam teorema Pitagoras yang berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya berapa? 7, berarti ya 7 kuadrat. Ditambah B-nya berapa? 6, berarti 6 kuadrat. Sama dengan C kuadrat, memang yang dicari. 7 kuadrat adalah 7 kali 7, yaitu 49. Ditambah 6 kuadrat adalah 6 kali 6, yaitu 36. Sama dengan C kuadrat. 49 ditambah 36 adalah 85. Jadi C kuadratnya sama dengan 85. Dibaca dari sebelah kanan pun nggak masalah ya. C kuadrat sama dengan 85. Nah, kalau C kuadrat sama dengan 85, yang diminta adalah C-nya saja. Berarti C sama dengan gimana dong? Ya, akar dari 85. Nah, akar dari 85 itu berapa? Kita lihat pada pilihan gandanya dulu. Di sini yang A 8,2, yang B 9,2, yang C 7,2, yang D 6,2. Kira-kira yang paling mendekati yang mana? Kita ingat-ingat, ada yang tahu akar 81 itu berapa? Akar 81 adalah 9, bener nggak? Karena 9 dikali 9 itu 81. Nah, punya kita akar 85, berarti masuk akal ya kalau jawabannya adalah 9 lebih. Atau pada pilihan ganda adanya adalah 9,2. Ya udah, berarti ini jawabannya. Jadi panjang sisi C atau hipotenusanya adalah 9,2 cm. Itu yang kita pilih ya. Karena pilihan jawaban yang lain malah lebih jauh ya, 8,2, 7,2, 6,2. Yang paling pas yaitu 9,2 kita pilih. Nah, untuk membuktikannya boleh. Cara membuktikannya gini. Ini 9,2 kita kali dengan 9,2 lagi. Nanti hasilnya harus mendekati 85. Kita coba ya, di sebelah sini boleh. 9,2 kali 9,2. 2 kali 2, 4. 9 kali 2, 18. 9 kali 2, 18, simpan 1. 9 kali 9, 81. Tambah 1, 82. Di total, di jumlah 4-nya turun, 8 tambah 8, 16, simpan 1. 1 tambah 1, 2, tambah 2, 4, 8-nya turun. Meletakkan komanya, ini ada 1 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Berarti 2 angka di belakang koma ya. Kalau gitu kita ambil 2 angka di belakang koma. Berarti di sini. Bacanya 84,64. Nah, 84,64 ini kalau dibulatkan adalah 85. Tuh, bener ya. Jadi masuk akal 9,2. Itu jawabannya. Nah, ini tadi sebagai
hitung-hitungan kita ya. Nulisnya di kertas buram aja deh. Kalau untuk dikumpulkan ke gurunya, bagusnya yang gambar ini, kemudian hitungan-hitungan di sini aja ya. Untuk yang di kertas buram ini tadi tidak usah dimunculkan, biar gurumu malah enak melihatnya. Toh mereka paham kok dapat angka-angkanya ini dari mana. Jelas ya? Oke, berarti soal nomor 2 beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nomor 3, pengrajin kayu akan membuat hiasan dinding berbentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 60 cm. Yang ditanya, panjang hipotenusanya adalah titik-titik. A 120 cm, B 80 cm, C 60 akar 3, pasti satuannya juga cm, dan yang D 120 akar 3 juga cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Caranya kita gambar dulu ya segitiga siku-siku yang dimaksud oleh pengrajin kayu tersebut. Ini dia. Ini dek, Kak Sari sudah siapkan sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya yang di sini ya. Kemudian tadi salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Kalau kita perhatikan, ini yang lebih kecil, di sini yang lebih besar. Maka 30 derajat itu pastilah yang kecil ini. Oke, ini 30 derajat. Nah, yang di sini berapa? Yang di sini adalah 60 derajat. Tahu dari mana, Kak? Ingat bahwa pada sebuah segitiga, total sudutnya adalah berapa? Total sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Diingat-ingat ya. Nah, di sini sudah ada siku-siku. Siku-siku itu berapa? Siku-siku adalah 90 derajat. Kemudian sudah ada 30 derajat. 90 derajat tambah 30 derajat kan 120 derajat. Maka sisanya ini pasti 60 derajat. Coba kalau kita hitung. 30 tambah 60, 90. 90 tambah 90, pas banget 180 derajat. Ya, terus kalau udah tergambar seperti ini malah lebih enak itu kita buat lagi segitiga yang serupa di sebelah kirinya kayak gini dek. Tapi Kak Sari bikinnya segitiganya pakai garis putus-putus aja. Nah, ini salah satu segitiga yang istimewa ya dek ya, segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 dan 60 derajat itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena kalau digambar seperti ini menjadi sebuah segitiga sama sisi. Ini maksudnya. Di sini 90 derajat, ini juga pasti 90 derajat. Di sini 60 derajat, ini juga pasti 60 derajat. Yang ini 30 derajat, di sini juga pasti 30 derajat. Nah, 30 derajat ditambah 30 derajat berapa puluh derajat? 60 derajat juga. Lihat, ketiga sudutnya sama, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Kalau ada sebuah segitiga yang ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat, maka bisa dipastikan segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Sama sisi itu artinya panjang ketiga sisinya sama. Oke, nah sekarang menggunakan informasi itu kita letakkan yang diketahui tadi. Di sini panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 60 cm. Mana ya? Nih, di depan 30 derajat itu berarti yang di sini. Nih, yang di sini sisi ini 60 cm. Kalau gitu, yang di depan 30 derajat yang sebelah sini juga sama dong ya. Sama, yaitu 60 cm. Ya, maka panjang sisi dari ujung kiri sampai ujung kanan ini berapa dong? Ya udah 60 tambah 60, totalnya adalah 120 cm. Dan kita tadi sudah tahu bahwa segitiga yang besar ini adalah segitiga sama sisi. Berarti panjang ketiga sisinya kan sama ya. Kalau sebelah sini 120 cm, maka yang sebelah kiri berapa? Sama, 120 cm. Yang sebelah kanan sini sama ya, 120 cm juga.
Dan ini sudah terjawab, 120 cm ini adalah hipotenusa yang sedang kita cari. Tadi yang ditanya itu ya, panjang hipotenusanya adalah titik-titik. Ya ini panjang hipotenusanya 120 cm. Kita kan kembali ke segitiga yang digambar utuh ini ya, yang bukan garis putus-putus ini ya. Di sini panjang sisi alasnya 60 cm, panjang sisi tegaknya belum diketahui, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu panjang hipotenusanya, yaitu 120 cm. Jadi sudah terjawab melalui gambar ini, Dek. Soal nomor 3, jawabannya adalah yang A. Terus aku gimana dong Kak cara ngejawabnya di buku latihan soalku? Ya gambar aja seperti ini, dilengkapi angka-angkanya seperti Kak Sari gini, pasti bener kok. Dan kalau kalian paham apa yang Kak Sari jabarkan ini, meskipun nanti kalian dites sama gurunya, ini gimana kok bisa dapat 120 cm? Pasti kalian bisa menjelaskannya juga dengan baik. Kayak gitu ya. Oke, kita anggap selesai ya soal nomor 3. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, Humam, Arjuna, dan Aldo mencoba mengukur lebar sungai. Ilustrasi ditunjukkan melalui gambar di bawah. Posisi Aldo ada di seberang sungai sana, kemudian ini Humam, di sini Arjuna. Jarak dari Aldo sampai ke Humam adalah 10 meter. Nah, kemudian jarak dari Aldo sampai Arjuna ini adalah panjang atau lebar sungai yang dimaksud. Ya, yang ditanya sebelah sini, Dek. Tuh, jika jarak Humam dan Arjuna 6 meter, maka lebar sungai tersebut adalah A 7 meter, B 6 meter, C 8 meter, atau yang D 9 meter. Coba kita lengkapi ya, Humam ke Arjuna katanya 6 meter. Berarti ini kita tarik garis dari Humam ke Arjuna 6 meter. Oke, nah kalau kita lihat ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Ada di sini. Tuh ya. Ini sisi alas, di sini sisi tegak, dan ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Sisi alasnya sudah ada 6 meter. Ini kita anggap aja sebagai A. Sisi miringnya atau sisi hipotenusanya juga sudah ada, yaitu 10 meter. Ini sebagai C ya. Kemudian yang ditanya adalah lebar sungai. Lebar sungai ini sebagai sisi tegak. Karena ini sudah ada C dan A, berarti ini yang sebagai B. Kita cari panjang nilai B. Nanti kalau B sudah ketemu, ya sudah, maka lebar sungai tersebut juga akan ketemu. Ya, langsung aja kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Di sini, agar memudahkan kita menghitung, Kak Sari sudah gambar ulang situasi letak-letak mereka ya. Ini tadi sisi alasnya panjangnya adalah 6 meter, kita misalkan sebagai A. Kemudian sisi miring atau hipotenusanya adalah 10 meter ya, kita simbolkan sebagai C. Yang ditanya adalah panjang B-nya berapa meter. Kita masukkan teorema Pythagoras yang berbunyi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya berapa? A-nya 6, berarti ya 6 pangkat 2. Ditambah B-nya berapa? Belum diketahui, kalau gitu tetap B pangkat 2. Sama dengan C-nya berapa? 10, berarti 10 pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36, ditambah B pangkat 2 ya tetap dulu B pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 2 adalah 100. Kalau mau menghitung B pangkat 2, caranya 100 dikurangi dengan 36. Maka B pangkat 2 adalah berapa? 100 kurangi 36 adalah 64. Nah, sehingga B bisa dicari, yaitu akar 64. Akar 64 itu berapa sih, Dek? Kita cari tahu ya, berapa dikali berapa yang hasilnya 64. Tentu saja 8. Cek aja, 8 kali 8 pasti 64. Sudah ketemu ya, jadi B-nya adalah 8. Taruh sini, satuannya apa? Meter. Dan B ini tadi adalah lebar sungai yang sedang kita hitung. Jadi kita lihat pada pilihan gandanya, kita cari yang jawabannya 8 meter.
Ada dong ini, yang C, 8 meter. Oke, sudah terjawab ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Suatu segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah titik-titik. A 3 cm, 5 cm, dan 6 cm. B 7 cm, 8 cm, dan 12 cm. C 5 cm, 12 cm, dan 15 cm. Atau yang D 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Nah, terus cara taunya gimana dong? Di antara pilihan ini yang merupakan segitiga siku-siku, kita gunakan teorema Pitagoras. Kita masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya seperti ini. Yang pendek dan agak panjang ini kita misalkan sebagai A dan B. Yang terpanjang selalu sebagai yang C. Karena ini sudah urut ya, berarti untuk yang pilihan A ini nanti A-nya 3, B-nya 5, C-nya 6. Kita hitung menggunakan teorema Pitagoras. Kalau jawabannya nanti benar, maka yang A ini merupakan segitiga siku-siku. Tetapi kalau bukan, ya bukan. Begitu seterusnya. Untuk yang B nanti juga kayak gitu ya. A-nya 7, B-nya 8, C-nya 12. Untuk yang C, A-nya 5, B-nya 12, C-nya 15. Untuk yang D, A-nya 8, B-nya 15, dan C-nya 17. Kita hitung satu persatu aja, nggak apa-apa, sambil buat latihan ya dek ya. Ini dia, kita mulai dari yang A dulu. Oke, untuk yang A ini udah Kak Sari catat ya. A-nya 3, B-nya 5, C-nya 6. Coba kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya 3 berarti 3 pangkat 2 ditambah B-nya 5, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan C-nya 6 ya. Berarti 6 pangkat 2. Kita lihat 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 5 pangkat 2 kan 25 ya. Apakah sama dengan 6 pangkat 2? 6 pangkat 2 itu 36. 9 ditambah 25 itu berapa sih dek? 34 ya. Apakah 34 itu sama dengan 36? Tidak sama ya. Karena ini tidak sama, maka untuk yang A ini bukan segitiga siku-siku. Jelas ya. Jadi yang A jangan dipilih karena dia bukan segitiga siku-siku. Yang dicari adalah yang segitiga siku-siku. Seperti itu caranya. Coba sekarang kita lanjut ke yang B. A-nya 7, B-nya 8, C-nya 12. Oke, ini udah kusalin ya. A-nya 7, B-nya 8, C-nya 12. A kuadrat atau A pangkat 2 ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kayak gitu ya. A-nya 7 berarti 7 pangkat 2 ditambah B-nya 8 ya 8 pangkat 2. Apakah sama dengan C pangkat 2? C-nya 12 ya berarti 12 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu 7 kali 7 ya dek ya, 49. Ditambah 8 pangkat 2 itu 8 kali 8 yaitu 64. Sama dengan 12 pangkat 2 itu adalah 12 kali 12 ya, 144. Sekarang kita cek 49 ditambah 64 itu berapa? 113 dek. Nah, apakah 113 itu sama dengan 144? Tidak ya, karena dia tidak sama berarti ini juga bukan segitiga siku-siku. Jadi jangan pilih jawaban yang B karena dia bukan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lihat untuk yang C. Yang C, A-nya 5, B-nya 12, C-nya 15. Nih udah kusalin ya. Kita masukkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Apakah sama dengan C pangkat 2? A-nya 5 berarti 5 pangkat 2 ditambah B-nya 12 ya 12 pangkat 2 sama dengan C-nya 15 berarti 15 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 12 pangkat 2 itu 144. Apakah sama dengan 15 pangkat 2? 15 pangkat 2 adalah 225. Kita hitung dulu, 25 ditambah 149 itu berapa sih?
25 ditambah 144 ya, yaitu 169. Nah, apakah 169 itu sama dengan 225? Tentu saja tidak sama. Karena tidak sama, berarti yang C ini juga bukan merupakan segitiga siku-siku. Karena yang A, B, dan C jelas bukan, berarti jawabannya pastilah yang D. Benar ya, Dek ya? Dan untuk memastikannya kita hitung aja sekalian. A-nya 8, B-nya 15, C-nya 17. Oke, ini udah aku salin untuk yang D. A-nya 8, B-nya 15, C-nya 17. Coba ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya 8, berarti 8 pangkat 2. Ditambah B-nya 15, berarti 15 pangkat 2. Sama dengan ya, C-nya 17, berarti 17 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64, ditambah 15 pangkat 2 itu 225, sama dengan 17 pangkat 2 itu 17 kali 17 D, 289. Nah, kita hitung 64 ditambah 225 itu berapa? Ternyata 289. Nah, apakah 289 itu sama dengan 289? Iya ya, benar sama. Dan karena ini sama ya, berarti yang D ini merupakan apa, Dek? Segitiga siku-siku. Karena dia memenuhi teorema Pythagoras yang berbunyi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini buktinya. Kayak gitu. Jelas ya? Oke, berarti dengan selesainya soal nomor 5 ini, selesai juga tugas Kak Sari untuk ngebantu kamu memahami soal-soal di halaman 92 sampai 93. Kalau ada pertanyaan, boleh, Dek, tanya aja di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya di dalam grup juga bisa ya, lebih leluasa. Cara gabung di grupnya, chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ini khusus untuk ngebahas soal-soal matematika tingkat SMP ya. Jadi kalau kamu siswa SMP kelas 7, 8, dan 9 boleh bergabung di grup. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, Dek. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri aja ingin dimasukkan ke dalam grup yang mana. Menghubunginya sama di nomor WA ini. Kayak gitu ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.